kamu juga mengalami gejala seperti tadi. Jangan disepelein ya, bisa jadi kamu mengalami anxiety disorder loh. Apa sih anxiety disorder itu? Anxiety disorder atau gangguan kecemasan adalah salah satu gangguan dari neuropsikiatri. Gangguan neuropsikiatri sendiri mencakup kondisi medis yang melibatkan neurologi atau sistem saraf dan psikiatri atau kesehatan mental. Tapi sebelum kamu self-diagnose, kamu perlu tahu gejala gangguan kecemasan dan perbedaannya dengan cemas biasa. Yuk sama-sama kita cari tahu. Gejala gangguan kecemasan bisa sangat beragam, tetapi secara umum meliputi perasaan khawatir, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan gangguan tidur. Lalu, gejala fisiknya dapat berupa jantung berdebar, sesak napas, gemetar, dan ketegangan otot. Perlu diingat, jika kamu mengalami gejala-gejala tadi, segera konsultasikan kepada dokter ya, biar kamu bisa mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Adapun perbedaan gangguan kecemasan dengan cemas yang biasa kamu alami ialah cemas biasa hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu dan masih bisa kamu kendalikan, seperti sebelum ujian atau saat demam panggung. Durasinya pun lebih singkat daripada gangguan kecemasan. Selanjutnya, kita akan bahas hubungan gaya hidup dan gangguan kecemasan. Gaya hidup sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, dan metode kelola stres, punya pengaruh terhadap cara kerja otak dan keseimbangan emosi kamu. Gaya hidup tidak sehat, seperti sering begadang, pola makan yang buruk, dan mengisolasi diri sebagai stress relief, dapat memicu gangguan kecemasan loh. Kok bisa sih? Gini, pada saat kamu begadang atau kurang tidur, bagian otak yang bernama amigdala mengalami peningkatan aktivitas hingga 60%. Tingginya aktivitas amigdala ini memengaruhi kemampuan otak dalam mengendalikan emosi. Lalu, pola makan yang buruk seperti mengonsumsi kafein berlebih dapat memicu gangguan cemas karena kafein yang pada dasarnya merangsang produksi hormon adrenalin, jika terlalu tinggi, bisa berubah menjadi kecemasan, kegelisahan, dan bahkan serangan panik. Kalau mengisolasi diri sebagai stress relief, sepertinya kita sudah tahu dong kenapa bisa menjadi pemicu gangguan kecemasan. Menarik diri dari teman dan keluarga saat stres bisa memperburuk perasaan kamu. Lantas, gaya hidup seperti apa ya yang bisa mencegah gangguan kecemasan? Kamu bisa mulai dengan tipe lala, tidur cukup, pola makan sehat, olahraga teratur, dan kelola stres. Tidur yang cukup. Jumlah waktu tidur yang sehat bagi tiap-tiap orang itu ternyata berbeda-beda, tergantung pada usianya. Kamu bisa cek tabel berikut ini dan sesuaikan dengan jam tidur kamu ya. Pola makan yang sehat. Kamu bisa mengurangi konsumsi kafein kamu dan kurangi juga konsumsi minuman manis ya. Olahraga yang teratur. Olahraga dapat membantu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol dan meningkatkan hormon endorfin dan serotonin yang membuat perasaan jadi lebih baik. Dan terakhir, kelola stres dengan baik. Cari teman cerita yang bisa kamu percaya, journaling, atau mungkin aktivitas positif lainnya. Oke, karena kamu udah sampai di akhir video, kamu sekarang sudah tahu dong kalau gaya hidup tidak sehat bisa menjadi faktor gangguan kecemasan. Mulai sekarang, jangan disepelehin ya. Kamu bisa mulai dengan tipe lala. Ingat tipe lala ya. Thank you for watching. Bye-bye.